Semuanya apa kabar hari ini? Baik. Baik semua? Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Tidak ada, masuk semua. Memulai pelajaran, saya meminta kalian nanti berdoa dulu bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, apa yang kita pelajari hari ini mengenai teks diskusi bisa kita ambil manfaatnya, bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Untuk itu saya minta mangga ketua kelas untuk untuk memimpin doanya. Silakan Rizky, ketua kelasnya, silakan memimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Rizky sudah memimpin doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Amin. Amin. Selanjutnya materi teks diskusi. Jadi kita nanti akan menyajikan teks diskusi. Akan di akhir kita akan bagaimana caranya membuat teks diskusi. Kalian di kelas di semester kemarin ya, kalian sudah mempelajari teks tanggapan. Yang mana teks tanggapan itu di sana salah satunya adalah dalam sebuah paragraf itu ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Di antara kalian pernah berdiskusi? Kenapa? Ada yang belum pernah sama sekali? Nggak ada. Berarti semuanya pernah berdiskusi. Diskusi itu kita gunakan setiap hari. Bukan hari-hari tertentu saja, tetapi setiap hari kita melaksanakan diskusi. Ketika kalian nanti berdiskusi bersama teman kalian dan sebagainya, untuk apa sih kita berdiskusi? Untuk memecahkan masalah, Pak. Untuk memecahkan masalah. Bagus Rizky. Ada yang lain? Fungsinya diskusi itu untuk apa? Untuk bermusyawarah, untuk menentukan pilihan. Oke, terima kasih. Bagus-bagus jawabannya. Jadi diskusi itu fungsinya untuk memecahkan sebuah permasalahan-permasalahan yang ada. Contoh, kalian ketika mau ke kantin saja, kalian pasti diskusi dengan temannya, ya kan? Ketika kalian mau ke kantin, di sana ada masalah tidak ada? Banyak masalah ketika mau ke kantin itu. Apa yang mau dibeli dan sebagainya kan? Nah itu adalah masalah. Di dalamnya kita diskusikan. Akhirnya setelah diskusi, ya udah kita sama-sama sana. Itu dalam diskusi. Jadi fungsi diskusi itu banyak sekali. Tadi kata Rizky digunakan untuk apa namanya? Memecahkan masalah. Kata siapa? Adit itu untuk bermusyawarah. Ya sama, intinya memecahkan masalah. Untuk menentukan salah satu apa yang akan kita lakukan. Rasulullah menyuruh kita untuk bermusyawarahlah. Ketika ada permasalahan silahkan musyawarahlah. Itu kata Rasul seperti itu. Jadi kalian kalau ada masalah silahkan ngobrol dengan temannya, diskusi dengan temannya. Nanti dari masukan-masukan temannya, nanti kita bisa menemukan solusi yang akan kita lakukan. Oke, kompetensi dasar yang akan kita lakukan hari ini. Jadi kalian di sini dituntut untuk bisa mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Kemudian indikatornya adalah
menjelaskan pengertian teks diskusi, menganalisis gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra terhadap teks diskusi, mengidentifikasi informasi teks diskusi. Kemudian selanjutnya tujuan, langsung kita masuk ke tujuan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian melaksanakan pembelajaran ini dengan materi diskusi, dengan penyelidikan, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang dibaca dan didengar dengan benar. Jadi bisa menemukan informasi yang dibaca, yang didengar dengan benar. Oke, itu yang akan kita laksanakan. Selanjutnya, materi kita, apa yang akan kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas adalah kelola sampah, kelola limbah, lingkungan kembali indah. Jadi nanti yang akan kalian diskusikan mengenai ini. Bagaimana kita mengelola sampah, bagaimana kita mengelola limbah, bagaimana kita membuat lingkungan kita jadi indah. Oke? Siap untuk berdiskusi hari ini? Siap. Oke, kita lihat hasil jepretannya mana? Kelas 9F. Oke, kelas 9C, silakan kalian nanti dilihat dulu gambarnya seperti apa, tampilan kelas kita itu seperti apa. Nggak tahu, di sana tidak ada siswa sama sekali. Gambar itu bisaan kapan ngambilnya, kurang tahu saya juga. Silakan kalian perhatikan dengan baik. Ini tampilan luar kelas ya. Tampilan luar kelasnya seperti ini. Ini sebelah timur, ini dalam ruangan. Ini dari depan, tampilan dari depan. Ini pojok ada kursi sendirian, nggak ada temennya, kasih bangku. Nah, ini ada buku masih di tengah-tengah. Kemudian di kolong meja masih banyak sampah, saya lihat dari videonya. Nah ini juga ya, di kolong sampah. Nah ini benar kelas kalian. Ini kelas 9E. Ini tampilan kelasnya seperti ini. Coba kita ke belakang. Ini dari samping. Coba kita ke belakang. Oh, di belakang jendela kok. Jendelanya miring-miring ya. Tuh. Oke. Itu sekilas apa yang kalian pikirkan lihat gambar-gambar tersebut. Apa yang hendak kalian perbaiki? Silakan nanti Bapak minta kalian berikan gagasan. Bagaimana perasaan kalian melihat kelas seperti itu? Apakah sudah cukup? Atau perlu perbaikan? Perlu perbaikan. Maka nanti dengan LKPD yang saya bagikan ke kalian, nanti silakan di sana kalian untuk menuliskan ide atau gagasan kamu apa. Lalu Bapak minta kalian uraikan gagasan tersebut. Ya, uraikan oleh kamu gagasan tersebut apa. Nanti setelah selesai, satu kelompok silakan ke depan untuk mempresentasikan, kan yang lainnya memperhatikan dan nanti dikasih waktu untuk memberi tanggapan terhadap gagasan temannya yang di depan itu. Oke? Bisa dimulai kita membuat gagasan? Oke, kalau bisa mulai, nanti saya bagikan LKPD-nya. Silakan kalian buatkan uraian-uraiannya. Jadi silakan kalian nanti catat nama-nama kelompoknya, anggotanya di belakang sini. Kemudian di sini kalian tuliskan pada tabel ini adalah gagasan kamu. Apa yang hendak kamu lakukan, apa yang silakan diskusikan. Nanti hasil diskusinya kalian temukan ide apa yang muncul dari diskusi tersebut. Tuliskan, kemudian di sini uraikan ide-ide tersebut, gagasan tersebut. Ya, uraikan. Oke, bisa dimulai. Biar cepat waktunya.
Bisa dimulai sekarang? Silakan diskusikan mulai sekarang. Terkait mengukur siswa yang menggunakan sembarangan dan sebagainya, itu cara-cara bisa dijadikan urai ikan. Nah, bisa ini dimasukkan dulu ke sini dari gagasannya memberi kesadaran siswa untuk melakukan kebersihan kelas, gitu kan. Dijelaskan bagaimana kan keren. Mana sudah ada? Maksudnya tadi saya seperti itu ya, kamu tadi jawab kurang, ya kan? Kurang apa kurang indah dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya kelas kamu itu lebih indah lagi? Kamu punya gagasan apa nih supaya kelas kamu itu lebih indah lagi? Apakah siswanya yang perlu disadarkan, ataukah harus ada piket, atau harus menegur siswa yang sembarangan buang sampah atau apa itu kan? Dengan cara apa kamu supaya kelas itu tetap bersih dari jam pertama sampai jam pulang itu tetap bersih? Tidak punya gagasannya, Den? Sudah selesai. Sudah selesai. Cepat banget. Mantap. Mana lihat? Ya kalau ini umum Ki. Ditambahin. Kalau ini umum, maksud saya di sini punya ide enggak kira-kira kelas itu dari pagi sampai sore sampai kalian pulang lah. Dari kalian di sini sampai kalian pulang itu tetap bersih, tetap nyaman. Jadi yang kira-kira ini udah bagus membersihkan setiap hari. Tapi setelah membersihkan setiap hari, setelah dibersihkan akan kita bersihkan. Kadang-kadang kan enggak, ya kan? Mungkin kalian punya gambaran. Saya nanti sekolah itu ingin di kelas saya ingin seperti ini. Bayangan kamu, pikiran. Nah, bagaimana memunculkan itu semua? Tekniknya atau cara-caranya, atau apakah penduduknya harus disadarkan agar tidak buang sampah sembarangan? Bagaimana menyadarkannya? Kan gitu, ya kan? Silahkan. Dipikirkan lagi. Ya. Jadi minimal ada. Apa yang akan kamu rombak di kelas kamu yang bisa kamu perbaiki di kelas kamu agar kelas itu indah, agar kelas itu bersih. Oke, cukup? Sudah dapat semuanya? Tapi 1, 2 sudah dapat? Sudah. Oke. Kalau sudah, siapkan kalian nanti satu kelompok, tiap-tiap masing-masing kelompok silakan mempresentasikannya ke depan. Ya, nanti kelompok lain perhatikan dan silakan memberi tanggapan terhadap presentasi temannya, terhadap apa yang disampaikan, apa ide yang dimunculkan oleh temannya. Jadi silakan nanti kalian presentasikan di depan saja. Oke, kelompok siapa dulu yang mau maju ke depan? Dia semua silakan maju ke depan. Pak, terima kasih Pak.
dulu, silakan. Di situ aja deh, berdiri aja. So. Nanti siap-siap untuk menuliskan tanggapan temannya. Satu-satu kalau bisa, Dit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Adit yang diketuai oleh Adit dan anggotanya adalah Adit, Fahri, saya Rizky, dan Adiano, serta terakhir Syamsul. Di sini kami akan memberi ide atau gagasan serta uraiannya. Ide pertama, membersihkan kelas dan membuat kelas lebih nyaman. Dengan uraian membersihkannya setiap hari, baik setelah dan sebelum jam pelajaran, dan pastikan tidak ada sampah di kolom. Lalu dibuat peraturan atau kesepakatan kelas agar siswa-siswi tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh mencoret-coret kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan di dalam maupun di luar kelas. Dan jika lantai atau dinding kelas kotor, maka si pelaku yang mengotorkan harus bertanggung jawab membersihkannya. Jika tidak mentaatinya, dengan kata lain melanggarnya, akan dikenakan sanksi. Ide atau gagasan kedua adalah menghias kelas dengan barang bekas. Uraiannya, menghias kelas menggunakan botol bekas serta diolah menjadi sebuah lentera untuk menghias dinding, langit-langit kelas serta koridor di luar kelas. Untuk ide atau gagasan ketiga adalah membuat pojok baca, membuat rak dan diisi oleh buku-buku atau novel maupun komik serta cerpen supaya bagian pojok kelas tidak terlihat kosong. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Gagasan pertama tentang membersihkan kelas dan membuat kelas lebih nyaman. Perfect? Ya, baik. Dari kelompok siapa dan dengan siapa? Kelompok kreasi, mereka ingin bertanya tentang ide gagasan yang kedua tentang sampah ya. Iya. Manfaatnya itu bagaimana ya? Buat apa? Dan cara membuatnya? Untuk ide atau gagasan kedua, manfaatnya adalah membuat kelas menjadi lebih indah dan lebih berwarna. Serta cara pembuatannya itu gampang. Dengan banyak sekali tutor-tutor di YouTube, jadi kita lebih mudah membuatnya dengan orang-orang yang berpengalaman menguploadnya. Seperti tata caranya adalah satu, menyiapkan botol bekas, lalu di cutter bagian-bagian samping-sampingnya, serta lalu kita tekuk. Setelahnya di botolnya kita akan dipaku dulu, lalu dimasukkan sebuah tali agar bisa digantung di langit-langit maupun di atas koridor. Nah, agar lebih cantik atau lebih indah, lentera-lentera dari botol bekas tersebut kita kasih sebuah gambar-gambar atau kertas-kertas yang berwarna. Bagaimana? Terima kasih kelompok Adit. Nah, selanjutnya silakan kelompok yang lainnya. Yang ini dulu barangkali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kreasi akan menjelaskan ide gagasan kita dan serta uraiannya. 1. Menumbuhkan kesadaran siswa tentang kebersihan kelas. Penjelasannya adalah menumbuhkan kesadaran siswa dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Bila ada yang membuang sampah sembarangan, kita harus menegurnya. 2. Melaksanakan piket setiap hari di pagi hari dengan teratur, membersihkan selokan yang berada di depan kelas, serta mencabuti rumput yang sudah panjang yang berada di taman depan kelas. 2. Menumbuhkan kesadaran siswa tentang kerapian kelas dengan cara
Merapikan meja dan kursi sebelum belajar dan sebelum pulang. Merapikan alat tulis yang berada di meja guru dan merapikan sapu-sapu yang berantakan di pojok kelas. 3. Menumbuhkan kesadaran siswa tentang keindahan kelas dengan cara menempelkan jadwal pelajaran atau jadwal piket di dinding supaya terlihat indah. Membuat pojok baca agar terlihat lebih indah dan menambah ilmu pengetahuan. Terakhir, menyiram tanaman di depan kelas supaya subur dan mudah dilihat. Adakah yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Ya, dengan kelompok Rizky. Bapak Hadi, Ya, mohon maaf. Nah, untuk ide atau gagasan pertama, apakah ada cara yang lebih efektif dibanding hal tersebut? Menurut saya sih, ya ini yang lebih efektif. Karena Mungkin setiap orang bisa dan ringan untuk menjalankannya, tidak merasa keberatan. Karena emang tidak dapat amat. bagaimana jika seseorang yang melanggar tidak mau tanggung jawab dan tidak suka disuruh-suruh serta membantah? Dan kita harus memberikan sanksi karena kita sekelas itu harus bekerja sama. Nggak boleh egois, nggak boleh ingin masa sendiri. Jadi kita harus bekerja sama untuk membersihkan kelas bersama-sama. Bila tidak ada yang mau, kita harus menegurnya dan memberikan sanksi. Terima kasih. Silakan. Ada tuh. Buat jadwal piket, menyusun jadwal piket di kelas untuk memastikan kelas secara rutin menjadi yang baik supaya siswa terbiasa menjaga kebersihan. Menurut kelompoknya sih siapa? Kelompok siapa? Kelompok Novi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Bagus idenya. Ide-idenya memang bagus. Ada yang dengan waktu pembiayaan, ada yang dengan cara membuat pojok baca ya, pojokan. Buat pojok baca. Ada juga dengan cara memberikan tugas kepada siswa membuat kelas agar lebih indah. Dari masing-masing kalian tadi ada yang memberi tanggapan lain enggak? Berarti pendapat kamu itu dalam rangka untuk bagaimana kelas itu supaya bersih. Berarti kira-kira itu pendapat kalian itu pendapat yang pro atau pendapat yang kontra ya? Bro, Pendapat kalian pendapat yang pro. Jadi ketika kalian menyampaikan pendapat tadi itu adalah pendapat yang pro. Sedangkan kalau pendapat yang kontra yang kayak gimana ya? Ada yang nanggapi nggak tadi tanggapan kamu, pendapat kamu? Ada. Itu kontra nggak? Nah, berarti kalian sudah tahu itu pendapat pro dan pendapat kontra. Jadi dari dua kelompok ini tadi kan, dari kelompok yang memberikan gagasan, lalu kelompok lain membalas gagasan itu dengan cara yang berbeda, itu berarti kontra. Coba Ki, bacakan tadi tanggapannya apa? Dari usulan kamu lalu tanggapannya apa Ki? menghias kelas dengan barang bekas itu ada ide atau gagasannya. Urayanya, menghias kelas menggunakan botol bekas serta diolah menjadi lentera untuk menghias atap-atap kelas maupun koridor kelas menjadi lebih indah. Terus tanggapannya menurut kelompok Purianti, yaitu anggotanya Neta, apa fungsi dan tata cara serta langkah-langkah mengolah botol bekas tersebut? itulah diskusi. Jadi intinya ciri teks diskusi itu apa? Adanya pro dan kontra ya benar. Adanya pro dan kontra. Adanya pro dan kontra. Adanya masalah. Lalu adanya argumen pro dan adanya argumen kontra. Itu ciri dari teks diskusi. Untuk menunjukkan itu kontra harus ada kata pertentangan kan? Menurut si ini tadi kas,
Namun menurut Adit kan gitu kata umumnya. Nah itu adalah pro dan kontra. Bisa dipahami sampai sini mengenai teks diskursi? Mengenai cirinya? Oke, coba. Saya ingin tahu, saya tes. Saya munculkan satu teks diskusi. Nah ini ada isunya. Mana kira-kira isunya? Ada permasalahannya? Mana kira-kira permasalahannya? Ini kan paragraf 1 kan? Masalahnya adalah pemecahan masalah mengenai sampah pun sudah jadi perdebatan. Ini masalah sampah. Kemudian yang pro-nya yang mana kira-kira? Sebagai orang yang berpendapat bahwa sampah seharusnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Itu pro. Untuk menanggulangi sampah agar tidak numpuk-numpuk dibakar aja gitu kan. Nah, itu yang kontranya yang mana coba kira-kira? Cirinya bisa kontra. Ada kata ini kan? Ini berarti bertentangan dengan. Kemudian ada kesimpulannya apa? Pada dasarnya sampah bisa diolah dan dimanfaatkan kembali. Pengolahan dan penanganan sampah yang ramah lingkungan merupakan cara paling tepat. Berarti sudah tahu kan teks diskusi itu saya gimana? Nah, ya harus tinggal dicari aja. Selanjutnya nanti akan Bapak berikan akan saya berikan tugas untuk kalian kerjakan. Nanti Bapak kirimkan link Google Form-nya ke kalian. Nanti silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan Bapak tersebut. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Pembelajaran berikutnya kalian nanti akan membuat teks diskusi sesuai dengan strukturnya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Dan selanjutnya silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa sebelum kita pulang. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Selesai. Ya, terima kasih Rizky selaku ketua kelasnya. Terima kasih juga kelompoknya Adit, kelompoknya Farah, juga satunya kelompoknya ya. Terima kasih. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalian hari ini hebat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.